Satu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan studi kasus analisis kecelakaan kerja di PT The Master Steel Gresik. Anggota kelompok kami ada Nurul Huda Yulianto, Rudianto, dan saya sendiri Aldi Abdillah Nufadri. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, beserta jajarannya, kemudian Bapak Kepala Jurusan Bisnis via UB, yaitu Bapak Raden Samhidayat, Dr. Andes MSI, kemudian Bapak Dekan via UB, Profesor Dr. Babang Supriyono, MS, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah K3L, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, STM, KES, IPU, ASEAN Eng, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Daftar isi, pengertian, klasifikasi kecelakaan kerja, metodologi, penelitian, hasil pembahasan. Pengertian, apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Menurut Silalahi, menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya adalah untuk mencari dan mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Fungsi ini dilakukan dengan dua tahap, seperti membuat sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti dengan cermat telah dilakukan atau tidak. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu supaya semua hasil produksi dapat dipelihara dengan aman. Yang kedua, supaya terdapat hasil jaminan atas pemeliharaan dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Yang ketiga, supaya dapat meningkatkan kepercayaan pekerja dan kenyamanan pekerja. Yang keempat, supaya di setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan sesuai kegunaan. Yang kelima, supaya para pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara fisik, psikologi, dan sosial. Yang keenam, supaya terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan pada kondisi bekerja. Dan yang terakhir, supaya setiap pekerja merasa nyaman, aman, dan terlindungi pada saat bekerja. Kemudian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan dan sangat tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba serta dapat menyebabkan kematian, luka-luka, kerugian harta benda, dan kerugian waktu. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per Undang-Undang 03, kecelakaan adalah suatu kejadian tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Klasifikasi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dalam K3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi menurut jenis kecelakaan, seperti terjatuh, tertimpa benda jatuh, terjepit, tertumbuk benda-benda jatuh, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi. Yang kedua ada klasifikasi menurut penyebab, seperti mesin. Jadi mesin-mesin pertanian, pertambangan, pengolahan kayu, pengerjaan logam, dan lain-lain. Kemudian ada alat angkut dan alat angkat. Contohnya mesin angkat, alat angkut di udara, air di atas rel, atau angkutan lain yang beroda. Selanjutnya ada peralatan lain seperti bejana tekan, instalasi listrik, tungku tangga, dan lain-lain. Kemudian ada bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, seperti bahan peledak, debu, gas, cairan, dan zat kimia. Dan yang terakhir, lingkungan kerja, yaitu di luar dalam
bangunan dan atau di bawah tanah. Yang ketiga ada klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan seperti patah tulang, kesleo, luka di permukaan, luka bakar, keracunan akibat cuaca, pengaruh listrik, dan radiasi. Yang terakhir ada klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh seperti di kepala, di leher, di badan, atau anggota atas atau bawah. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yakni rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sehingga menggambarkan dan memaparkan dan menguraikan objek yang diteliti. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Tempat penelitian ini yakni di PT The Master Steel Gresik, dan waktu yang dilakukan adalah selama bulan April 2021. Untuk subjek penelitian yakni tentang pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kecelakaan kerja di PT The Master Steel Gresik. Next. Next. Nah, selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang didapat pada penelitian ini didapat dari Saudara Amirul Amin selaku Supervisor Departemen Produksi di PT The Master Steel Gresik. Lalu teknik pengumpulan data. Ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan, yakni metode wawancara dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA, sehingga peneliti melakukan identifikasi potensi bahaya yang terdapat di PT The Master Steel Gresik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada pekerja menggunakan APT yang sesuai. Di PT The Master Steel karyawan diwajibkan memakai helm safety dan sepatu safety saat memasuki lingkungan perusahaan. Sedangkan saat bekerja, karyawan dilengkapi lagi dengan APD seperti sarung tangan, kacamata, serta air plug agar karyawan merasa aman dan nyaman saat bekerja. Tidak lupa pula, masker juga diharuskan dipakai oleh karyawan. Semua alat pelindung diri ini disediakan oleh perusahaan sebagai fasilitas dari perusahaan. Nah, yang kedua ada lingkungan kerja yang bersih. Kebersihan lingkungan diwajibkan juga kepada karyawan agar dapat dengan nyaman bekerja. Lalu pada umumnya, karyawan akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada saat istirahat ataupun sebelum pulang. Hal ini menjadikan pada saat pergantian shift kerja dapat dipastikan lingkungan bersih sehingga karyawan yang hendak bekerja di shift selanjutnya dapat memulai pekerjaan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bersih. Yang ketiga, ketersediaan APD yang lengkap. APD yang dipakai oleh karyawan perusahaan PT The Master Steel Gresik sudah sesuai dengan standar Kemenaker. Bahkan semua APD yang dipakai oleh pekerja disediakan oleh PT The Master Steel Gresik sebagai fasilitas perusahaan. Selanjutnya yang keempat, tidak ada peralatan kerja yang rusak. Alat kerja yang digunakan oleh PT The Master Steel Gresik terjamin dalam kondisi bagus dan siap pakai. Hal ini karena berpengaruh terhadap besarnya resiko kecelakaan kerja bagi karyawan. Apabila terdapat alat kerja yang dirasa sudah tidak layak, maka akan segera diganti yang baru oleh perusahaan. Bahkan setiap hari terdapat pengecekan terhadap kondisi alat kerja yang dipakai oleh PT The Master Steel Gresik. Pengecekan ini ada tim khusus untuk mengecek kondisi alat kerja yang dipakai. Yang kelima, ada terdapat SOP pelaporan kerja. Urutan proses untuk pelaporan yakni menghubungi Satpam untuk membukakan gerbang agar korban bisa ditangani dengan cepat. Setelah itu menghubungi kepala bagian lalu menghubungi bagian personalia agar didata dan diinvestigasi penyebab kecelakaan kerja. Yang terakhir, yang keenam, ada terdapat proses investigasi kecelakaan. Proses investigasi secara umum melibatkan kepada shift dan rekan kerja saat kejadian sehingga penyebab kecelakaan kerja bisa diketahui dengan segera. Namun apabila kecelakaan kerja sampai menyebabkan kematian, proses produksi akan berhenti karena investigasi akan melibatkan pihak kepolisian.
Langkah yang diambil oleh perusahaan apabila terdapat kecelakaan kerja yakni melakukan investigasi penyebab kecelakaan kerja. Selain itu, korban akan dibiayai penuh saat pengobatan hingga benar-benar sembuh. Semua biaya pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami buka dua sisi pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 13 atas pemaparan materinya. Saya Ruci Anastasia Hilda Pratiwi, izin bertanya. Kalau di perusahaan sekelas PT atau perseroan terbatas itu apakah ada aturan atau standar terkait sirkulasi udara? Misalnya kayak mungkin ada minimum ventilasinya mungkin harus ada berapa, atau mungkin ada minimum jumlah AC kalau misalnya PT-nya itu gede banget misal. Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah PT The Master Steel Gresik tempat kalian observasi itu apakah secara sirkulasi udara itu sudah baik atau belum? Terima kasih. Terima kasih Hilda atas pertanyaannya. Selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana cara penanganan mengenai kecelakaan kerja dari yang kecil hingga ke besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Kamil. Pada para penanya, berikan kami waktu sebentar ya untuk memikirkan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab atas pertanyaannya Saudara Daniel. Menurut informasi yang saya dapat dari narasumber, apabila ada kecelakaan kerja, maka yang dilakukan yakni pertama, apabila kecelakaannya itu ringan, maka akan dibawa ke suatu ruangan, di mana di sana korban akan mendapatkan pertolongan pertama pada korban atau P3K, dan itu segera menghubungi kepala shift juga, sehingga korban akan cepat ditangani. Kemudian apabila ada kecelakaan kerja sedang, maka korban akan segera dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil pribadi perusahaan atau yang khusus untuk membawa korban ke rumah sakit, sehingga korban akan mendapatkan penanganan dengan cepat di rumah sakit terdekat. Lalu apabila korban mendapatkan kelumpuhan atau patah tulang atau selak dan sebagainya, maka korban akan mendapatkan biaya perawatan dan biaya jaminan keselamatan. Lalu apabila kecelakaan ini berat dan bahkan menyebabkan kematian, maka perusahaan akan memberikan uang jaminan kematian atau uang kematian kepada keluarga korban, sehingga keluarga korban pun mendapatkan uang jaminan lah sebagai penggantinya. Dan untuk prosesnya akan dilanjutkan dengan investigasi terhadap bagaimana korban mengalami kecelakaan tersebut.
dan melibatkan pihak berwajib. Sekian, terima kasih. Apakah bisa membantu? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hilda. Menurut pendapat kami, setiap perusahaan memiliki aturan atau standar masing-masing mengenai sirkulasi udara. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah PT The Master Steel Gresik secara sirkulasi udara itu baik? Sirkulasi udara di PT Master Steel Gresik, khususnya di dapur, di mana sebagai pembakaran bilet baja dan besi terdapat sebuah cerobong besar dan tinggi sehingga debu dan polusi di sekitar akan tersedot oleh cerobong sehingga tidak banyak debu dan polusi yang ada di lingkungan kerja. Sehingga sirkulasi udara di sana sudah mumpuni. Selain itu, ventilasi di sana juga berukuran besar sehingga perputaran udara juga terjadi dengan maksimal. Apakah pertanyaannya menjawab? Iya, terima kasih kelompok 13 untuk jawabannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.